Mau coba ke atas? Enggak, aku di sini ya duduk sambil mau melihat sosok pocong. Gue masih penasaran banget sih, tapi ini antara apakah ini perbuatan orang yang melakukan ritual khusus atau menyembah sesuatu itu, atau memang pembunuh yang gila. Tadi yang paling jelas pada saat si sosoknya melayang ke tengah pintu dan mendekat itu, air matanya tuh nggak kayak terus apa sih ngalir gitu, dan baru kelihatan di sininya tuh ada kayak bekas darah tapi basah juga gitu, jadi kayaknya itu udah campur ada darah juga. Dia ada luka sih, dan tusukannya bukan pakai pisau ya, pakai benda yang kayak kayu gitu tapi tajam ujungnya. Belum terlihat sosok yang siapa ya yang bertanggung jawab, cuma nanti pelan-pelan ya. Mungkin nanti abis ini gue minta gambarin Wisnu, dengan dia sudah menggambar gue bisa lebih mudah untuk mencoba komunikasi karena ada soalnya. Ini kayak etik ya? Iya. Tuh. Wah, ini serem banget sih, Nuk. Banyak patung, banyak foto. Etik. Ini etik ya? Makanya gue bilang, pas gue sebutin kata ada patung. Iya. Tapi sesuatu sih ini patung dua ini. Ini gadis Bali yang kayak kalau misalnya kita ke Bali itu kayak ngucapin selamat datang. Sebenarnya ngerasain apa? Boleh bantu kita, Din? Atau apa gitu di sini yang Mbak rasain? Dinda cuman kayak ngeliat patung itu tuh Yang ini? kayak hidup sih. Gue minta aja. Mas, ini beda lah. Iya. Patungnya beda. Terus nggak apa bisa kayak? Nggak apa, fokus nggak apa. Terus Apa yang Mbak lihat? kamu udah lumayan sensitif, Dinda. Wisnu boleh pegang Dinda sebentar? Ya. Ayo, Dinda, fokus. Jadi ngeliat kamu. Iya. Pegang ini. Dinda. Dinda masih dengar saya? Dinda. Dinda masih dengar saya? Dinda. Ini Dinda bukan? Permisi. Dinda. Ini Dinda masih dengar saya, Dinda. Kenapa kamu jatuh? Dia deketin aku. Dia deket banget sama aku, Mas. Deketin kamu? Sosoknya kayak gimana, Dinda? Yang kamu lihat? Perempuan rambutnya panjang. Oke, terus? Tapi aku nggak jelas mukanya. Perempuan rambutnya tutupin mukanya gitu. Itu cepet banget. Terus? Ke arah Dinda ya? Tapi dia cuma kayak nabrak gitu. Iya. Ada kita loh. Mau kasih informasi mau. Ini mau kasih informasi. Dingin, tiba-tiba dingin banget. Dingin banget sekarang, Mas. Nih, ini lihat kamu. Agak mau. Beda kan? Yang kanan yang kamu lihat ini agak lebih ramping nih. Lebih cantik. Sama sih kalau cantik sih. Dian? Dina nggak mau. Dina lemas banget, Mas. Pusing. Oke, kamu yang penunggu di patung yang saya senterin ini. Kalau memang ada penunggu di patung ini, bisa berikan saya tanda. Saya nggak mau suara binatang. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ada lonceng di sini. Bisa kamu bunyikan, ada dua.
bunyikan dua lonceng ini? Bisa? Hah? Ini kenapa goyang? Iya. Ini kenapa goyang? Goyang. Iya. Ini kenapa goyang? Ini kamu yang goyangin? Ada yang bisa kami bantu di sini? Bapak, Nggak, kaget gue. Tadi di belakang Cemong kayak eh, ada yang berdiri. Iya. Bener ya, ada yang berdiri ya Pak ya? Gue kaget tadi sebenarnya di belakang Cemong, gue pikir tapi di belakang dia. Oke, gue minta lampu. Ayo, tolong kita. Apapun yang kamu dapat nanti kamu ceritain ke kita ya. Ketika kamu mulai ingin bertanya kan, dia akan menjawab di ruang kita. Boleh tanyakan siapa namanya? Tinggal di mana? Sosok kamu seperti apa? Apakah kamu menunggu di dalam patung ini atau menunggu tempat ini? Apakah kamu sosok yang baik? Ada yang ingin disampaikan kepada kita? Siapa namanya? Dia yang kasih tau namanya. Di mana dia tinggal? Dia cuma diam. Tapi dia nggak nyaman. Dia nggak nyaman. Kasih tahu alasannya kenapa dia nggak nyaman. Dia nggak suka pada kita. Oke, sampaikan kepada dia. Kita di sini tidak mau mengganggu. Sudah lama tinggal di sini. Tanyakan itu. Tinggal di rumah ini atau di dalam patung ini? Bisa beritahukan saya, kamu tinggal di rumah ini atau di dalam patung ini? Dia di sini. Di rumah ini? Iya. Apa dia di dalam patung? Dia di sini. Kamu sosok perempuan? Hmm. Kamu cantik? Sosok awal kamu bukan sosok seperti ini. Tapi kamu suka dengan patung ini, makanya kamu menyerupai sosok ini. Ada yang ingin disampaikan kepada kita? Sampaikan. Sampaikan. Nggak ada yang ganggu dia. Ini patung itu. Di patung ini dia senang. Ada pesan yang lain? Boleh tanyakan. Ada sosok merah membawa golok. Dia pria atau wanita? Dia marah. Itu musuh kamu? Itu musuh kamu? Hah? Enggak apa-apa. Itu musuh kamu? Jawab, jangan ganggu Dinda, jawab saja. Oke, itu musuh kamu? Dia cuma mau otokin aku. Dia nggak jawab. Kamu tidak suka dengan sosok merah yang membawa golok itu? Boleh saya undang sosok merah membawa golok itu ke sini? Dia cuma diam tapi kelihatan. Kayak dia nggak nyaman, Kak. Dia nggak nyaman. Dia nggak nyaman. Gue boleh minta lampu sebentar. Makanya tadi gue sempat ada pertanyaan gue. Sebenarnya gue nggak tahu mau nanya apa sih, jujur. gerak lagi, Fat. Itu gerak lagi. Gerak lagi. Masih di situ ya, Pak? Tapi dia kayak kelihatan besar gitu loh. Kayak nggak tenang Apa banget. gelisah ya? Makanya kenapa tadi saya sempat menanyakan kalau misalnya sosok merah yang membawa golok itu saya undang ke sini. Boleh nggak sih? Ternyata dia gusar ya? Iya. Sebenarnya pertanyaan gue tadi yang belum dijawab adalah sosok merah ini laki-laki atau perempuan? Iya. Tapi dia langsung melotot. Terus boleh kasih lihat gambar dulu. Ini sosok dia. Kok nggak jelas nih dia megang apa? Dibawa sesuatu nih, nggak tahu tapi. Mirip kan? Mirip banget. Makanya tadi gue sempet nanya kan, sosok lo dulu nggak kayak gini, cuman karena lo suka sama patung ini, makanya dia ngambil Form itu. formnya seperti ini. Terus taruh itu.
Gimana, Fat? Jadi di lantai atas, di lantai 3 itu tuh ada patung, dua patung, dua patung selamat datang di Bali itu Sar. Tapi ada satu patung yang memang gue ngerasa, gue, Wisnu, Dinda ngerasa energinya tuh memang kuat banget. Nah, Wisnu dapet sosoknya. Ini sosok yang tadi di bawah. Kalau dari menurut narasumber yang melihat sosok merah Bogor itu gimana? Kita udah keluar dari rumah, ya dari lantai 3 tadi kita udah turun ke bawah. Tapi kan tadi juga Sarah sempat melihat satu sosok pocong formnya. Ceritanya juga kita udah tahu tadi, tapi masih belum jelas. Nah, di sini Wisnu mau mencoba menggambarkan sosok pocong tersebut. Fat, ini Wisnu udah dapat gambarnya. Nanti mungkin dengan bantuan visualnya ini, kayaknya bisa ngebantu gue lebih dalam ngelihat. Iya. Ini, udah pasti dibunuh. Gak ada ikatannya dia. Sama sekali. Ada, tapi ya dijahit. Dijahit, ya maksudnya ikatannya bukan diikat, tapi dijahit. Soalnya kan gini bentuknya kan. Oke, Wisnu udah gambarin satu sosok lagi. Sosok yang pertama kali berkomunikasi dengan Dinda dan bisa memberikan cerita ke Sarah juga. Ini adalah sosok pocong yang dari tadi memang ngikutin kita ya. Ini dia sosoknya. Jadi benar yang dibilang Sarah bahwa dia nggak diikat tapi dijahit di kerutan-kerutannya sini. Dan dia mukanya sedih banget nih. Internally ada darah. Hah? Darah dari hidung keluar di sini, di kuping juga keluar. Jadi ada luka. Ini Kayaknya apa? head injury ya, No? Ini apa dia? Jadi terus ini kayak apa, rembesan darah di sini nih. Ditusuk. Nah, ditusuk di depan 1, 2, 3 di belakang, sama benturan di kepala. Ada 2 benturan. Yang pertama itu yang bikin akhirnya sampai diam. Tangannya. Yang bikin dia meninggal benturan. Iya, keras banget kan di terakhir itu. Bukannya pas dibuang itu ya. Kan waktu dibuang masih gerak. Habis itu masih dihajar lagi. Enggak, didiemin aja udah. Ditinggal. Jadi dia kesakitan. Sampai kendem. Dibiarin. Oh, maksudnya dipukul itu terakhir sebelum dibuang? Setelah ditusuk ya? Iya. Oke, kita ke lokasi depan rumah ya. Yuk, silakan. Gua minta ngechat. Nggak mau. Ada di sebelahnya, Wis. Hayumi mau ngomong sama kita. Kalau dia mau ngomong apa, Sar? Hayumi bisa dengar saya? Jangan apa? Jangan.
kamu ditusuk lehernya? Iya. Iya. Enggak, maksudnya dia mau ngasih tunjuk mukanya di sini tapi dia nusuk leher. Iya. Lu tahannya, sekarang gue tahan kencang banget soalnya. Kita akan melakukan yang bersama di sini ya. Ya. Ayo mari kita doakan ya. 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 Ayo mari udah ya. Sudah ya. Ya. Ya, kita tahu, kita tahu. Iya. Kita sudah tahu. Sar, keluarin, Sar. Udah lampu belum? Tadi gue mau gini biar dia ngomong, Pak. Kenapa? Gue mau gini biar dia ngomong. Oh, oke. Soalnya lu nusuk leher lu kenceng banget, Sar. Oh iya. Maksudnya? Gua sempet panik karena Iya, kemarin karena kemarin mau lu nyekek. lu nyekek leher lu jadi bikin gua kayak aduh ini pengen ngasih Takutnya, tahu iya. takutnya dia karena posisinya tangan Keras lu banget ya? gua tahan pakai tenaga gua loh. Kuat banget ya. Kuat banget. Besok lu kasih tahu gua kalau misalnya mau bikin dia ngomong, dia nggak bisa ngomong gara-gara ini luka. Bukan cuma luka sih. Badannya tuh kainnya kan dijahit ke kulitnya. Di sini tuh, Ketusuk. jadi nempel. Pesannya tadi apa dia bilang jangan kita Jangan buta sama harta. jangan buta karena harta itu. Ya pelajaran juga ya Pak dia. Iya. Karena mungkin pada saat kita buta kita tidak sadar bisa kehilangan. Mungkin nggak karena ayahnya ini gila juga sama harta, akhirnya dia harus berperang dengan musuh ayahnya sampai akhirnya gara-gara ayahnya ini gila harta juga, Betul. anaknya jadi korban gitu. Betul, betul. Jadi kalau misalnya apa dia ada rasa gini, tidak membenarkan perlakuan yang dilakukan kepada dia, tapi dia juga tahu ini bisa terjadi sama dia kapan aja, karena kelakuan bapak, maksudnya karena kelakuan ayahnya. Oke, boleh berdiri. Oke, pemirsa terima kasih kebersamaannya di Memburu Misteri. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Dinda. Maaf Dinda kalau misalnya jadi ikut acara ini jadi takut, tapi mudah-mudahan dengan ikut acara ini, mungkin Dinda sempat cerita juga ke kita ya bahwa 2 minggu lalu Dinda sempat diruqyah karena takut apa segala macam. Mudah-mudahan dengan ikut program ini bukan semakin takut, tapi semakin percaya bahwa kalau Dinda bisa mengatasi ketakutan itu, mereka nggak akan lebih berani kepada kita. Gitu, makanya maaf banget kalau misalnya saya terkesan maksa, karena apa? Saya nggak pengen setelah pulang dari sini Dinda jadi semakin takut, malah Jangan. pengennya jadi lebih berani. Itu yang pengen saya tanamin sama Dinda. Oke, terima kasih Dinda sekali lagi. Thank you. Oke, pemirsa, saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Selamat malam. malam.